Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bainani Haryanti dengan NIM 20250111801046 kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah lahirnya Pancasila dari masa ke masa. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Secara harfiah, Pancasila berarti 5 dasar yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Pancasila terdiri atas 5 sila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara, ideologi nasional, pandangan hidup bangsa, serta sumber dari segala hukum di Indonesia. Kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila sebenarnya telah ada dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Nilai ketuhanan terlihat dari kehidupan masyarakat yang religius dan menghormati kepercayaan masing-masing. Nilai kemanusiaan tercermin dalam sikap gotong royong, tolong menolong, dan saling menghargai antar sesama. Nilai persatuan dapat dilihat dari berbagai kerajaan di Nusantara yang berusaha mempersatukan wilayahnya, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nilai kerakyatan tampak dalam tradisi musyawarah yang digunakan masyarakat untuk mengambil keputusan bersama. Sementara itu, nilai keadilan sosial terlihat dalam kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, Pancasila bukanlah hasil pemikiran yang muncul secara mendadak, melainkan merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang telah hidup sejak lama. Setelah sidang pertama, PKI dibentuk Panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun Piagam Jakarta. Piagam Jakarta menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan memuat rumusan dasar negara yang kemudian menjadi cikal bakal Pancasila. Ada beberapa tokoh bangsa yang menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas secara lisan dan tertulis yang mencangkup pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kedua, Suepomo pada tanggal 31 Mei 1945 menekankan teori negara integralistik, persatuan di mana negara mengatasi semua golongan dan mengutamakan kesatuan lahir dan batin. Ketiga, Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato monumental tanpa teks yang memperkenalkan istilah Pancasila 5 dasar. 5 sila versi Soekarno adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Tanggal 1 Juni inilah yang telah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah sidang pertama dibentuklah Panitia 9 untuk mereduksi perbedaan pandangan antara golongan nasionalis sekuler dan nasionalis Islam. Pada 22 Juni 1945 mereka merumuskan Piagam Jakarta, di mana sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah sehari proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang tersebut, rumusan sila pertama mengalami perubahan dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Sejak saat itu, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Pancasila tetap menjadi dasar negara. Namun dalam praktiknya muncul konsep demokrasi terpimpin yang menempatkan kekuasaan besar pada presiden. Pada masa ini juga perkembangan konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme yang bertujuan untuk mempersatukan berbagai kekuatan politik di Indonesia. Sedangkan pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik yang kemasyarakatan. Pemerintahan melaksanakan program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Meskipun demikian, pada masa ini terjadi berbagai penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Reformasi
Reformasi tahun 1998 membawa perubahan besar dalam kehidupan politik Indonesia. Demokrasi menjadi lebih terbuka dan kebebasan berpendapat semakin luas. Pada masa reformasi, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Namun tantangan yang dihadapi semakin kompleks seperti globalisasi, radikalisme, intoleransi, dan perkembangan teknologi informasi. Di era modern, Pancasila memiliki peran penting sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui yang pertama, menghormati perbedaan agama dan budaya. Kedua, menjaga persatuan bangsa. Ketiga, mengutamakan musyawarah dan dalam menyelesaikan masalah. Keempat, menegakkan keadilan sosial. Kelima, mengembangkan sikap toleransi dan gotong royong. Pancasila juga menjadi benteng bangsa Indonesia dalam menghadapi pengaruh negatif globalisasi dan menjaga identitas nasional. Jadi kesimpulan dari materi saya adalah Pancasila lahir sesuai dengan proses panjang yang melibatkan perjuangan para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila telah hidup dalam masyarakat sejak zaman kerajaan, kemudian dirumuskan secara resmi pada sidang BPUPKI tahun 1945. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dan terus menjadi ideologi bangsa hingga saat ini. Dari masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga era modern, Pancasila tetap menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.